Sebelum Anda berhadapan dengan masalah-masalah Anda, apakah Anda sudah berhadapan dengan Allah sendiri? Anda sadar bagaimana Allah sebetulnya menggiring kita, menguatkan langkah-langkah kaki kita untuk pertama-tama berjumpa dulu dengan Allah dan kemahakuasaannya. Setelah itu baru kita jumpai masalah-masalah kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Izinkan saya di awal video, saya mau menyapa Anda yang berulang tahun hari ini. Ayo, siapa yang berulang tahun? Tulis di kolom komen. Bisa anggota keluarganya, entah anak, pasangan hidup, orang tua, kakak, adik, ipar, besan, tetangga juga boleh. Doa saya buat mereka yang berulang tahun hari ini adalah semoga berkat Tuhan sungguh-sungguh hadir, melindungi dan menguatkan. Panjang umur, diberi kesehatan, diberi rejeki. Sepanjang kehidupan Anda diberkati. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa Romo Yosef kok berbicara soal ulang tahun? Apakah ada yang ulang tahun? Saudara-saudara, setiap kita ulang tahun, kita bersyukur buat rahmat kehidupan. Bukan pertama-tama rahmat, punya rumah, punya suami, punya anak, punya istri, punya harta benda, punya tabungan, sehat gitu. Tapi yang pertama-tama adalah yang disadari adalah hidup itu sendiri. Nafas hidup yang kita terima dari Tuhan. Selama kita bernafas, selama kita hidup, disitulah harus ada rasa syukur pada Tuhan. Bahwa ternyata hidup kita adalah pemberian Tuhan. Mulai dari orang yang paling kaya sedunia sekalipun sampai orang yang paling sengsara di dunia ini, sama-sama hidupnya berasal dari Tuhan. Nanti ketika hidupnya berakhir juga sama, dari tanah kembali menjadi tanah. Maka jangan pernah menjadi sombong. Kalau begitu saudara-saudara, maka setiap kita buka mata, doa pagi, coba syukuri. Tuhan, terima kasih buat hidup yang Kau berikan ini. Aku percaya hidupku akan diberkati untuk bisa memberkati sesama. Saya yakin kalau Anda doanya seperti itu, secapek-capeknya Anda bekerja sepanjang hari, penuh dengan pergulatan-pergulatan Anda, terima kasih Tuhan, hidupku ternyata bisa berarti, bermakna buat sesamaku. Nah, saudara-saudara, dalam kisah kitab suci, ada loh seorang nabi, utusan Tuhan, saking berat hidupnya, saking dia diancam oleh mara bahaya, dia pengennya modar. Dia pengennya mengakhiri hidupnya aja. Bayangin coba, kalau dia orang biasa mungkin ya kita aja udah geleng-geleng ya. Tapi dia seorang nabi, seorang pribadi yang dipanggil oleh Allah, orang istimewa, yang punya kepekaan, bisa berbicara dengan Allah. Tetapi karena hidupnya sangat amat berat, dia memilih, Tuhan, lebih baik ku akhiri saja hidupku, maka masalahku juga akan selesai. Siapa di sini yang sering kali kalau kita lagi udah capek banget, udah pengen nangis, nahan beban berat kehidupan yang sudah tidak bisa dipikul lagi, pinjol sudah bertumpuk-tumpuk, hutang sana sini, masalah datang silih berganti, nggak udah-udah. Kita udah berusaha, udah berdoa, udah berjuang, tapi rasanya kok hidup ini kejam sekali buat kita. Masalah kita kok kayaknya nggak berhenti-berhenti. Kita sempat berpikir tuh, apakah harus aku akhiri saja hidupku ini? Mungkin kalau aku menyelesaikan hidupku ini segera, masalahku akan segera berakhir. Ingat saudara-saudara, hidup mati itu urusan Tuhan. Ada waktunya. Manusia tidak bisa menambah umurnya kalau Tuhan tidak berkehendak. Maka hidup manusia di dunia ini, sejak dia hadir, itu harus dihargai. Karena hidup adalah pemberian dari Allah. Setiap pribadi berhak untuk hidup. Oh iya saudara-saudara, ada yang ketinggalan. Ingat nggak, tahun ini saya pergi ke stasi Sukan di Kalimantan. Itu waktu itu kan saya lihat stasinya sangat amat minim. Kasihan sekali. Nah, ternyata dana yang terkumpul masih sedikit saudara-saudara. Kalau Anda mau ikut saya bantu
paroki Sukan, silakan ke rekening paroki ini, tertulis di bawah ini, jangan lupa ditulis untuk stasi Sukan Tengah gitu ya, supaya nanti di parokinya bisa dibedain. Saya berharap paroki ini atau stasi ini bisa menggunakan gedung stasinya, gereja stasinya untuk Natal nanti. Maka mereka sedang sedang ketar-ketir nih. Gimana nih? Bantuannya belum banyak, tetapi Natal sudah dekat. Mari kita bantu sedikit demi sedikit, tapi kalau banyak orang pasti gedung paroki atau stasi Sukan Tengah ini bisa terwujud dengan cepat. Nah, saudara-saudara, kembali ke seorang nabi yang mau mengakhiri hidupnya, kita bisa lihat itu di 1 Raja-Raja bab 19. Bagaimana nanti kita melihat rencana manusia tidak sama dengan rencana Allah. Meskipun itu sangat bertolak belakang, meskipun itu sangat bertentangan, rencana Tuhanlah yang menjadi pemenangnya. Tuhan bukan cuma pribadi yang otoriter, yang harus nyuruh ini dan nyuruh itu. Tapi kita akan melihat cara-cara Tuhan supaya manusia yang sudah ada di titik nadir, titik terendah kehidupannya ini, ternyata bisa bangkit lagi. Itulah yang perlu kita dengar akhir-akhir ini, supaya hidup kita ada harapan, hidup kita nyala, dalam hidup kita itu ada terangnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, bisa jadi nabi ini nyala, apinya sudah redup. Api atau lilin ya, kalau Anda lihat, selain menerangi juga menghangatkan. Jangan sampai hidup kita kehilangan cahaya. Udah gelap terus dingin pula, nggak enak untuk dihidupi. Nama nabi itu adalah Nabi Elia. Musuh yang mengancam hidupnya adalah Ratu Isabel, istri Raja Ahab. Kita sudah tahu saudara-saudara, Raja Ahab adalah Raja Israel. Dia menikah dengan perempuan asing yang bernama Isabel. Pernikahan antara Raja Ahab dengan Isabel, perempuan asing ini, ternyata konsekuensinya sangat mengerikan. Bukan soal cinta atau nggak cinta, tetapi Ratu Isabel ini membawa ibadah-ibadah berhala, penyembahan dewa-dewa ke tengah-tengah Israel. Dia malah menyuburkan penyembahan-penyembahan berhala. Dan Ahab suaminya tidak bisa berkutik apa-apa. Alhasil dengan cepatnya ibadah-ibadah kepada dewa-dewa bangsa asing ini begitu marak dan meriahnya di daerah Israel, membuat orang-orang Israel menduakan Tuhan dan lama-lama melupakan Tuhan Allah mereka. Itulah yang membuat Tuhan Allah sakit hati dengan tindakan umat pilihannya ini yang dengan segera semudah itu melupakan kemahakuasaannya. Bahwa Allah pemilik Israel, Israel umatnya Allah, tetapi segera lupa di hati dan pikiran orang-orang Israel. Nah, kalau kita balik sebentar di 1 Raja-Raja bab 18, itu Elia di Gunung Karmel. Terjadilah pertempuran antara Elia dengan nabi-nabi Baal. Di situ terjadi pertempuran yang sangat seru, bukan cuma 1 lawan 1, tetapi Elia dikerebutin oleh sedemikian banyak nabi-nabi dari Baal ini. Sungguh sebuah pertarungan yang tidak adil sebetulnya. Sungguh sebuah pertempuran yang berat sebelah. Bagaimana 1 lawan banyak? Tetapi di situ Tuhan mau menunjukkan kemahakuasaannya. Pada akhirnya Nabi Elia menegakkan tonggak kembali siapakah Allah orang Israel. Mau menegaskan kembali bahwa dewa-dewa bangsa asing, dewa-dewa Baal sesungguhnya tidak ada. Hanya buatan tangan manusia. Alhasil saudara-saudara, dihancurkanlah semua nabi-nabi Baal itu. Yang membuat Isabel marah besar dan sakit hati. Kita bisa lihat kemarahan Isabel itu ada di 1 Raja-Raja bab 19. Dikatakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, ini nih, sumpah serapahnya keluar, murkanya keluar. Dia histeris secara luar biasa. Sampai-sampai seorang perempuan berkata seperti ini. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku.
Dia bersumpah kepada dewa-dewanya, kepada Allah-Allahnya. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Bayangin saudara-saudara, yang bertitah ini adalah seorang ratu, istri dari raja yang punya kuasa luar biasa, punya suruhan yang dengan mudah akan menghabisi nyawa Elia. Apalagi dia sudah bersumpah di hadapan para dewanya. Kalau besok, lihat waktunya tuh nggak tunggu sebulan, 7 hari, setahun, tapi besok pada saat ini juga. Elia hanya diberi waktu 24 jam. Mau lari kemana pasti akan dikejar sama Ratu Isabel dengan para pasukannya ini. Akan dihabisi nyawanya. Di situ saudara-saudara, dendam, kesumat, amarah, sumpah serapah sudah ada di ubun-ubun Ratu Isabel ini. Dia meyakinkan semua orang bahwa rencananya menghabisi nyawa Elia pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Kalau sampai nggak kejadian, aku akan dihukum oleh para allahku, para dewaku. Ngeri nggak tuh saudara-saudara? Kalau sampai marah, makanya kita belajar ya. Kalau kita lagi marah, jangan sampai keluar kata-kata sumpah serapah, kutuk mengutuk, hati-hati. Bisa jadi sumpah itu berbalik kepada kita. Hati-hati ya. Nah, dikatakan setelah mendengar sumpah serapah titah dari Ratu Isabel itu, dikatakan di bab 19 ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia melarikan diri, dia kabur, dia mengandalkan dirinya sendiri. Padahal dia Nabi Elia loh, luar biasa ini, saking takutnya. Ya karena yang ngomong itu seorang ratu, seorang pemimpin negeri pada waktu itu. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda. Waktu itu ini perjalanan sangat jauh nih, dari Gunung Karmel sampai ke daerah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Dia mau sendirian, dia mau me time, dia mau udahlah tinggalin aku sendiri. Aku sudah sangat amat putus asa. Nah dikatakan tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Siapa yang seringkali ngomong itu dalam doa, dalam seruan, dalam isak tangis. Cukup, cukup. Masalahku cukup. Jangan ditambah-tambah lagi Tuhan. Cukup. Udah gak sanggup Tuhan. Cukup. Enough. Enough is enough. Aku udah gak kuat lagi. Please, tolong Tuhan. Cukup. Masalahku, problemku, segala tetek bengek kehidupanku yang ribet ini sudah cukup. Kalau saya dulu kan ngomongnya, Tuhan udah dong bercandanya. Aku udah gak kuat Tuhan. Betul kan? Ternyata wajah kita itu dibaca oleh kitab suci. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia mungkin merefer atau melihat nenek moyangnya, yaitu ada Musa, Abraham, Ishak, Yakub, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang mau berjalan di jalan Tuhan. Dia merasa dia nggak lebih baik daripada nenek moyangnya ini. Dia nggak setia, dia nggak kuat. Siapa di sini yang udah mulai nggak kuat sama kehidupannya, sama problem-problemnya, sama urusan-urusannya, sama hal-hal duniawinya? Mau ya udah Tuhan cukup, selesai saja hidupku sampai di sini. Ingat Ayub juga pernah minta seperti itu bukan? Tapi Tuhan kan nggak menghendaki Ayub mati. Di sini juga demikian. Nah ini dia. Ketika seorang nabi mewakili wajah manusia yang dalam penderitaan ini mau mengakhiri hidupnya, lebih memilih mati saja. Ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ini kan aneh bin ajaib saudara-saudara. Harusnya kan malaikat tuh hadir gitu, mungkin menyapa, negur, Elia, kok kamu ngomong begitu? Nggak boleh ngomong begitu. Bisa jadi dimarahin bukan? Tapi kan ternyata cara kerja Tuhan ini berbeda. Sangat konkret, sangat sederhana, realistis. Elianya dibangunin,
disuruh makanlah. Nah, disuruh makan bukan cuma cari warung dulu, cari atau masak dulu. Tuhan menyediakan. God provides. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Saudara-saudara yang terkasih, lihat cara kerja Tuhan yang bekerja dalam hal-hal sangat sederhana sekalipun tapi realistis. Memang itulah yang kita butuhkan dalam hidup. Elia sudah berjalan dari Gunung Karmel terus sampai ke daerah Horeb, sampai ke daerah Beersheba di tanah Yehuda. Itu perjalanan jauh. Hatinya juga lagi sedih, lagi murung, lagi kecewa. Itu bisa jadi dia jatuh sakit. Bisa jadi dia banyak pikiran, stres atau kena mah atau apapun lah. Tetapi justru pertolongan Tuhan pertama kali sangat amat realistis. Tuhan membela kehidupan. Meskipun nabi manusianya ini lebih memilih pada kematian. Dan Tuhan memberi Elia makan dan minum. Dikatakan lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara-saudara, apakah Anda lihat di sini? Tuhan Allah nggak membiarkan Elia langsung makan gitu. Tapi membiarkan Elia beristirahat setelah perjalanan jauh. Orang yang pikirannya pusing, hatinya lagi berkecamuk, badannya lagi capek. Kadang-kadang nggak bisa berpikir banyak, bukan? Disuruh makan juga kadang-kadang nggak enak. Maka istirahat, tidur. Siapa yang sulit tidur coba? Oh Romo, saya kalau tidur tuh jam 2, jam 3 Romo. Ngapain? Nonton film Korea atau buka-buka media sosial. Tidur itu obat paling mujarab, saudara-saudara. Di situ Elia dibiarkan tidur berbaring, bahkan sampai 2 kali di bawah pohon arar, membiarkan jiwanya tenang kembali, fisiknya bisa beristirahat kembali, pikirannya ditata kembali, perasaannya dibuat tenang kembali. Baru disuruh makan, disuruh minum, terus disuruh tidur lagi, berbaring lagi di situ. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. 2 kali saudara-saudara, bukan cuma sekali. Di sini kita bisa melihat Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, lebih daripada yang kita inginkan, yang lebih kita harapkan, lebih dari apa yang kita bayangkan sekalipun. Tuhan merawat Elia sampai sedemikian. Mungkin kalau makan 1 kali nggak akan cukup. Elia harus menyimpan tenaganya, energinya untuk perjalanan selanjutnya. Nah, dikatakan malaikat itu berkata, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi ketika kita ada masalah nih, ke depan masih ada 1000 masalah lagi. Tuhan itu nggak membiarkan kita tuh berjuang seorang diri. Tuhan membekali kita. Kalau dalam hal ini diberi makan dan minum dan istirahat untuk menghadapi perjalanan jauh, tantangan hidup selanjutnya yang mungkin bisa jadi melelahkan, bisa jadi mendekat pada mara bahaya. Menghadapi masalah-masalah itu seperti nanti Elia diutus oleh Allah nanti berhadapan dengan Raja Ahab dan Isabel. Dikatakan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara-saudara yang terkasih, perjalanan mencari Allah ternyata membutuhkan tenaga, membutuhkan ketenangan pikiran, ketenangan hati. Sebelum nanti Elia diutus oleh Allah untuk berhadapan dengan musuh-musuhnya, pertama-tama hadapi dulu Tuhan di Gunung Horeb. Itu yang luar biasa, saudara-saudara. Sebelum Anda berhadapan dengan masalah-masalah Anda, apakah Anda sudah berhadapan dengan Allah sendiri? Anda sadar bagaimana Allah sebetulnya menggiring kita, menguatkan langkah-langkah kaki kita untuk pertama-tama berjumpa dulu dengan Allah dan kemahakuasaannya. Setelah itu baru kita jumpai masalah-masalah kita. Kalau kita cuma langsung berhadapan dengan masalah kita, bisa jadi babak belur lagi. Bisa jadi pikirannya yang masih yang lama, perasaannya masih yang lama, kalah lagi, hancur lagi. Belajarlah seperti Elia, sebelum dia mengatasi masalah-masalahnya, dia pergi ke Gunung Horeb, dipanggil oleh Allah ke sana. Kelak di sana nanti Allah menyatakan dirinya di Gunung Horeb. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda sedang capek,
dalam menghadapi hidup ini dengan kerjaan, dengan tugas, pelayanan, tuntutan Anda. Istirahatlah sejenak, me time lah sejenak seperti Elia ini. Ya, makan secukupnya, minum secukupnya, istirahat secukupnya, pulihkan kembali pikiran Anda, hati Anda, badan Anda. Ingat loh, badan Anda juga butuh istirahat loh. Jangan disuruh kerja terus, babak belur nanti menghadapi masalah-masalah kehidupan. Dan juga me time-nya jangan sendirian, tapi bersama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan seperti Elia tadi, ngadu sama Tuhan. Ketika Elia akhirnya berjumpa dengan Tuhan, dia menerima kembali kekuatannya. Sinar api dalam dirinya bercahaya kembali, berkobar-kobar kembali. Sehingga dia mampu menuntaskan tugas tanggung jawabnya yang diberikan Tuhan kepada dia. Saya Romo Yosef berdoa buat Anda yang hidupnya lagi berat, Anda yang hidupnya lagi banyak tantangan, persoalan, hutang, piutang. Me time, istirahat, makan, minum secukupnya, berdoa bersama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Bye-bye.